Halo, kembali lagi di channel 3% bersama gue Randy Tulsa. Channel spekulasi tentang binary option ya teman-teman ya. Channel hiburan sekali lagi. Dan gue ingetin lagi, gue tidak ada link-link afiliasi. Nggak ada grup, buka-buka grup VIP. Oke teman-teman, gue pengen langsung aja. Gue sebenarnya tuh masih pengen ya ngebahas yang apa yang lagi rame ini, karena memang ini kan opini di masyarakat ya. Opini di masyarakat kan sudah terlalu liar gitu. Jadi opini itu sudah terlalu bengkok gitu kalau gua lihat gitu ya. Jadi ya adalah gua pengen walaupun ini sudah bengkok banget opininya gitu ya, gue pengen ada agak-agak pengen meluruskan dikit, walaupun nggak akan lurus juga sih. Ya setidaknya adalah kebenaran yang pengen gue tunjukin ke kalian gitu teman-teman, pada intinya gitu ya. Kan kemarin kan teman-teman kan ada ngeliat kan gue di video sebelumnya kan gue bilang kalau seandainya si candlenya itu sama TradingView ya kan, market globalnya ya, real market ya teman-teman ya. Jadi kan kemarin gue ngomong ini bahwa underlyingnya si binary option ini, gue ulangin lagi ya, binary option ini khususnya binomo, dia itu mengambil underlyingnya mengacu kepada data feednya ke market global, real market, Senin sampai Jumat gitu teman-teman. Tapi sebelum kesana, sebelum gue tunjukin, gue pengen memperlihatkan lagi nih cuplikan video dari Master Gema ya. Jadi kalian, yang pengen gue minta ke kalian adalah dengarkan kata per kata secara baik-baik. Ini ada 2 video, oke dengerin. Satu lagi nih sebenarnya Dokter Gema. Jadi saya mewakilkan pertanyaan dari ribuan orang nih. Sebenarnya candlestick yang mereka gunakan itu candlestick apa sih? Candlestick buat-buatannya mereka lah. Oke, berarti itu secara tidak real, itu bukan masuk langsung di pasar orderannya ya? Ada yang mereka mirroring dari data feed. Tapi mereka mainin per detiknya. Oh. Jadi seandainya nih, yang namanya over the counter market boleh-boleh aja candle beda. Oke. Namanya OTC, over the counter. Lu ke money changer sekarang juga antar money changer juga beda harganya. Betul. Tapi sekarang kalau setiap 1 detik dibikin sama dia glitch, yang harusnya lu tebak naik dibikin 1 detik itu turun dulu, menit ke 59 dia bikin turun lalu naik, lu udah kalah. Iya betul, hancur. Ya, sudah ya. Nah ini juga ada salah satu videonya lagi. Oke, jadi kalau kita lihat tadi bedanya jelas berbeda, karena memang kalau tadi Mas Maru ada bilang itu dimanipulasi. Kita selalu menggunakan kata kita duga itu memang dimanipulasi, memang benar ya, karena kita nggak bisa juga bilang apakah itu dimanipulasi sekarang ini kita katakan manipulasi kalau belum terbukti kita secara otentik mengatakan demikian, itu kan agak bermasalah juga. Tapi kalau kita bicara dasarnya bahwa binary option ini adalah over the counter market, itu over the counter market, artinya mereka juga berhak untuk memiliki price feed sendiri. Mereka berhak untuk memanipulasi karena itu over the counter. Oke, udah ya teman-teman, udah kalian lihat ya. Kan di situ dia mengatakan bahwa candlenya itu itu dimain-mainin tuh gitu kan. Candlenya ya suka-suka mereka katanya gitu kan. Ya sudah, kita buktikan saja. Tapi ini kebetulan gue ngerekornya dan punya waktunya jam 1 malam guys. Jadi ya semoga masih banyak market yang buka ya. Jadi ini langsung gue tunjukin real market yang lagi buka jam segini, oke? Sebentar dulu. Oke, ini adalah tradingview.com yang gue bilang itu. Jadi rata-rata mereka itu teman-teman yang trading di saham, trading di mata uang, trading di kripto, biasanya keseringannya, kebanyakannya mereka mengacunya juga ke tradingview.com. Termasuk juga kalau gua kalau binary option ya, gua juga mengacunya juga ke tradingview.com. Oke, kita ngasih satu contoh aja deh. Kita mau buka apa nih, market yang lagi buka ya, Euro HKD misalkan ya, Euro HKD ya, begini ya bentuk ininya di time frame 1 menit ya. Kita buka di Euro HKD ya teman-teman ya, Euro HKD. Jadi ini gua tuh ngomong itu nggak
nggak ngasal, gue juga observasi teman-teman. Dan ini juga bisa kalian sendiri juga bisa langsung cek ke sini, ke tradingview.com. Oke, mana ini sudah loadingnya? Maaf, ini internetnya agak lama. Nah ini dia. Oke teman-teman, lah ini dia nih. Oke, kita samain. Ini disamain ya time frame-nya 1 menit ya. Ini di time frame 1 menit, di binomonya pun 1 menit ya teman-teman ya. Nah, kalian samain. Di mana perbedaannya? Oke, gue deketin lagi, ini juga gue deketin lagi ya. Ini real market. Gitu teman-teman. Jadi begini ya, ini gue jelasin, tapi ini khususnya binomo yang gue tahu. Soalnya gue nggak main di platform binary option lainnya. Jadi gue cuma main di binomo. Jadi gini, di binomo itu ada 3 market, ya ada 2 market yang 3 market, tapi yang salah satu market ini adalah asumsi gue, ya salah satunya. Jadi ada 3 market di binomo ini, salah satunya itu ya real market, seperti ini, ya seperti ini yang sekarang Senin sampai Jumat, yaitu dia mengacunya data feednya dari instrumen investasi market global, ya ini dia, ini faktanya gitu. Nah lalu ada market lagi yang lain lagi di binomo, yaitu market OTC. Nah market OTC itu adanya itu di setiap Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional Amerika kayaknya ya. Jadi kalau di sana hari libur apa gitu, Christmas atau Thanksgiving atau Easter, nah biasanya mereka OTC. Nah binomo pun ikutan OTC. Jadi dia tidak mengikut hari libur nasional Indonesia kita, enggak ya. Kayaknya Amerika kayaknya. Nah, itu market kedua. Nah, market ketiga. Nah, ini market ketiga ini adalah asumsi gue. Dugaan gue, asumsi gue bahwa mereka juga punya marketnya bandar. Teman-teman. Ya, marketnya bandar itu yaitu crypto IDX sama altcoin. Karena gue sampai sekarang nggak tahu mereka mengacunya kemana. Si kripto dan altcoin itu. Tapi kalau seandainya di mata uang, ya inilah buktinya. Ini underlying mereka mengambil instrumen investasi. Gitu. Jadi real market, tidak ada yang dimanipulasi. Ya. Kalian mau ngecek apa lagi? Ini kan Euro HKD tadi ya. Kita cek lagi deh. Kita cek lagi serah kalian lah. Kalian pilih apa? Euro USD DKK ya, USD DKK. Oke, kita lihat di sini USD DKK. Ini fakta teman-teman. Jadi kalian yang teman-teman yang kalian broker sebelah ya, kayak nggak bisa mendenial ini gitu. USD DKK. Oke. Dah. Mana nih? Oh. Tolong lagi ya, USD DKK. Lah, sorry. USD DKK. Aduh. USD DKK. Nah, ini. Yuk loading come on. Nah nih, lihat nih, kalian lihat aja nih pergerakannya, trennya, trennya nih, gitu teman-teman. Kalian bisa cek sendiri kok, 24 Senin sampai Jumat dia mengacunya ke instrumen investasi mata uang global, real market. Jadi apa? Yaitu kalau menurut gue tidak ada apapun yang dimanipulasi candlenya, teman-teman. Dia mengacunya kepada yaitu real market. Apalagi yang mau kalian denial itu apa? Gitu. Ini sudah nyata. Ini baru 2 contoh mata uang nih. Mau gue contohin lagi apa? Kalian mau lihat apa? Ada yang beda nggak di sini? Coba kita lihat ya. Nih misalkan gini ya. Ini gue screenshot ya. Nih kita misalkan di sini nih, di sini ya, di sini kan aduh sebentar nggak kelihatan jadi.
Nah, misalkan di sini teman-teman, ini kan ada doji nih di sini. Tapi di sini dojinya mana? Paling bedanya cuma hanya berapa pips gitu. Tapi secara tren lainnya ya sama aja. Ya. Nih, mana lagi yang membedakan coba? Oke, ini doji yang di sini ya, doji yang di sini sama doji yang di sini. Tapi bentuk candlenya sama, cuman bentuk candlenya sama. Tuh lihat tuh yang ini, yang gue lingkarin tadi. Bentuk dojinya sama, cuma di sini merah, di sini tapi dojinya sama, bentuknya sama, closingnya sama, ya, closing price-nya sama. Apalagi, mana lagi? Ini, nih, doji juga, tapi sini body lebih tebal, cuma di sini warna merah, itunya. Tapi kan secara tampilan candlenya hampir mirip sama. Secara trend lainnya pun sama. Trend lain, ya trennya gitu ya, lagi uptrend gitu. Oke, kita buang dulu, delete screenshot. Oke, apalagi mau kalian contohin? Audi JPY ya, kita lihat Audi JPY. Ya, AUD JPY. Ayo, mana nih? Loadingnya lama banget nih. Ayo, come on. Nih, teman-teman. Nih. Kita buka ini. Tuh. Kita giniin lah. Tuh. Sama itu lagi liar nih sekarang nih candlenya nih. Coba kita iniin lagi ya secara... Nih. Time frame-nya disamain ya, teman-teman ya. Ini time frame-nya disamain nih. Kita screenshot lagi nih. Ini time frame yang di sini disamain sama time frame-nya di si Binomo ya. Nah, apalagi yang membedakan nih, coba sedikit. Ini bentuknya ya bentuknya loh, mana nih? Yang agak yang membedakan mana? Coba kita lihat pelan-pelan ya. Ya, paling di sini ada gap, di sini ada gap ya. Di sini nggak ada gap. Tapi secara itunya sama. Mana lagi? Mana lagi? Tuh, kita carilah yang betul-betul membedakan banget lah ya. Gitu teman-teman, ya kalian cari sendiri lah, kalian observasi sendiri lah. Ini kan hanya contohnya aja ya teman-teman ya. Contohnya aja. Ya, kalian mau lihat apa lagi apa ya? Gua sekalian open posisi deh. Ya. Gua sekalian open posisi di mana ya sebentar. Audi CAD. Audi CAD sebentar. Aduh, liar juga. Gua kalau kayak gini bentuk ininya nggak terbiasa gua. Sebentar ya. Oke. Apa ini tadi? Euro AUD ya? Euro AUD. Ya ini fakta. Kalian nggak bisa, kalian dari broker-broker sebelah kalian nggak bisa mendenial ini. Apa tadi? Euro AUD ya? Euro AUD. Ya teman-teman ya. Fakta, ini fakta. Senin sampai Jumat, real market. Gitu. Tapi teman-teman gini ya. Duh, ini loading ya, ini dia. Kalian perhatiin aja lah, ya. Kalian perhatiin aja nih. Trennya sama, lagi downtrend ya. Tuh. Ya. Cuman ini bisanya kayak gini nih, ada penghalang lagi, aduh. Ya gitulah teman-teman ya. Kalian intinya tuh kalian lihat sendiri. Lihat aja trennya tuh. Apa yang membedakan? Ya. Tuh. Cuman ini ketutupan sama ini. Tapi begini teman-teman. Nah, inilah pinternya Master Gema dalam bukan membelokkan sih bahasanya apa ya. Jadi dia tuh nggak secara langsung mau ngomongin soal real marketnya, tapi dia selalu membelokkan ke over the counter. Kalau kita ngomongin over the counter kan gitu kan katanya, kalau kita over the counter ya itu beda, itu bisa dimanipulasi begini. Nah, jadi coba tanya secara straight deh, Master. Apakah ini real mengacu sama real market nggak?
si ini ya binomo. Coba tanya secara straight aja, jangan usah ngomong over the counter. Over the counter tuh setiap broker tuh pasti beda, gitu. Jika kalian tidak percaya sama candlenya over OTC, over the counter ya, jangan main di OTC, mainnya di real market Senin sampai Jumat. Udah, Sabtu Minggu nggak usah main. Apa susahnya? Gitu. Tapi Master Gamal lalu ada bilang gini. Master Gamal lalu ada bilang bahwa bahaya itu kalau seandainya di glitching katanya, kalau seandainya pas di detik ke-59-nya di glitching cara bandar curang gitu ya, zup gitu kayak gitu. Itu juga nggak sepenuhnya benar juga gitu teman-teman. Dan apa namanya, kalau seandainya pun nggak mau main di menit yang itu, ya tinggal scalping aja, apa susahnya. Ambil open posisi di 5 menit sebelumnya, atau 15 menit sebelumnya, atau di sejam sebelumnya, kan bisa. Master Gema kan jago soal scalping itu pastinya. Dan kalian juga pasti kalau seandainya nggak mau main di open posisi 1 menit, ya udah main scalping aja. Apa susahnya gitu. Cuman kan Master Gema kan pernah mengatakan bahwa apanya yang mau dianalisa, gundulmu kan gitu kan katanya. Di salah satu podcast kan, apanya mau dianalisa, gundulmu gitu. Ya itulah, ya beda pendapat nggak apa-apa ya Master ya. Ya mungkin ya ilmu, ya cara menganalisanya beda mungkin. Kalau Master Gema kan menganalisanya kan melalui astro tuh, ya kan? Dia kan melihat dari astro kan, itu ilmunya udah ngeri lagi tuh, udah di atas rata-rata tuh. Otak gua nggak nyampe mungkin. Dia kan tentang astro tuh, full moon, blue moon kan gitu cara ininya, cara dia menganalisa. Lah kalau kita di binary gitu, cara menganalisanya ya dasar gitu. Ya itu hanya dasarnya teknis lah cara menganalisanya, ya mungkin dari pola-pola pattern candle, pola ya gitulah. Atau mungkin dari bacanya itu candle per candle kayak bullish harami, bearish harami, bullish engulfing, bearish engulfing, morning star, evening star, doji star, apalah itu dragon doji, kayak gitu. Bacanya itu lebih ke sana, lebih teknis, lebih dasar. Kalau Master Gema kan cara menganalisanya kan ya begitulah, udah nggak nyampe lah, otak gue nggak nyampe lah ya, pokoknya. Udah di atas rata-rata lah gitu kan. Ya kalau gue bilang masih bisa dianalisa gitu ya teman-teman ya. Soal ya itu tetap kalau gue bilang sih masih mengacu kan, karena ini mengacunya sama sebuah instrumen investasi gitu, real market, berarti ya gue mengasumsikan ya gue tetap trading, tapi tetap trading mata uang, tapi ya begitu dibatasi waktunya gitu. Ya, gue yakin ya, Master Gema ini he knows everything, gitu. Tapi he's not fully open, dia nggak mau membuka gitu. Ini kan salah satu turunannya forex lah, kastanya. Ya oke lah, tapi karena ini sudah dinyatakan di semua media bahwa ini financial betting, ya udahlah, gue mau gimana lagi, gue bisa apa gitu. Gue mau coba open posisi ya, sekali aja teman-teman ya. Apakah kita beda apa pas gue open posisinya beda, tapi ini gue nggak cari profit ya, ini mau profit mau enggak ya. Sebentar ya, semoga ini durasinya nggak lama. Gue cuma pengen membuktikan ini aja kok. Kalian bisa membuktikan sendiri di tradingview.com dengan real marketnya si binomo. Lihat aja nih, candle kan kalian udah lihat dari tadi kan, kalian perhatiin. Yang membedakan tuh ya paling berapa lah, mungkin bodinya segini, di sini segini, beda berapa pips lah, beda berapa price lah, harga gitu kan. Oke teman-teman, sebentar ya, detik berapa ini? Gua ngasal aja ya mau profit atau enggak ya, yang penting yang perlu diperhatikan itu candlenya ya, sebentar. Dua, 53, 54. Sebentar ya teman-teman ya. Ya kalau bisa sih profit, kalau bisa mah gitu ya. Aduh. Gua ngambil satu. Aduh, terlalu ke bawah, shit. Nggak apa-apa lah. Gua cuma membuktikan aja sama nggak candlenya nih. Gitu.
Oke. Ya. Ya. Tadi. Mana tadi? Euro AUD. Euro AUD. Euro AUD. Euro AUD. Aduh, Euro AUD. Tuh. Nih. Kita lihat nih. Ayolah, turun lagi ke bawah. Come on, kejar. Ayo dong. Ya, tahan di situ. Ops. Wah. Nah, di sini hijau juga, teman-teman. Kita lost, tapi di sini hijau juga. Bener juga tuh, lihat. Ya. Gua lost tadi di sini ya. Mana dia? Di sini. Nih, di sini nih. Hijau juga kok, tuh. Cuman di sini bodinya lebih kecil, di sini lebih panjang. Gitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting gue pengen nunjukin candle-nya. Teman-teman ya, yang penting gue tunjukin candle-nya. Oke. Nah, sekarang itu gue mau coba ini deh. Apa namanya? Withdraw ya, langsung gue pengen di withdraw nih ya. Langsung gue withdraw aja. Tadi 3937 ya, kita withdraw ya semuanya nih ya, request withdrawal. Oke, teman-teman, ini lagi proses withdrawal ya teman-teman ya. Ini udah gua ituin ya, jadi kita kembali lagi ya ke sini ya. Oke, kita tunggu berapa lama ini akan berkurang si saldonya sambil kita ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya tuh, apakah dengan isunya kondisi lagi begini, apakah Binomo masih bisa membayar gitu ya. Gue pengen membuktikan, jadi gue pengen ada 2 bukti sekarang di video ini. Satu bukti candlenya real, ngambil dari real market, dan satunya lagi ngambil dari yang satu lagi pembuktian bahwa lagi hot isu panas viral ini, apakah Binomo masih tetap membayar. Itu pengen gue buktikan. Oke teman-teman. Jadi gini loh teman-teman ya. Ini karena isu ini udah ya gitulah ya. Gua tuh seperti coba kita mengibaratkan lah ya, mengibaratkan kalau seandainya ini gimana gua mengibaratkan ya, kayak klub sepak bola lah ya, klub sepak bola ya. Kalau ini yang grup A itu ya, bagian yang berseberangan sama binary option itu grup A lah, maksudnya itu kayak namanya tuh United Broker FC ya gitu ya. Kalau ini binary option FC ya, ini bukan grup A, ini grup D nih, ini grup kampung, ini grup kelas-kelas kelurahan gitu. Pemainnya acak adut gitu ya, nggak kompak gitu. Sesama pemainnya itu saling sikut-sikutan. Malah gue ibaratnya tuh gue yang kayaknya berdiri di tengah-tengah gitu ya, menghadapi ini grup A ini yang ngeri-ngeri ini. Yang lainnya malah kabur gitu istilahnya. Kayak istilahnya itu malah ya kabur aja, nggak berani, udah jiper duluan mereka ya. Buktinya itu video-video mereka itu kayak di hide gitu, dihapus-hapusin. Nggak tahu di hide, nggak tahu dihapus lah, nggak ngerti gue. Kayak lempar batu sembunyi tangan gitu, nggak berani bertanggung jawab gitu. Pengecut. Aduh, yang kayaknya channel yang berani speak up tuh kayaknya cuman gue gitu. Kayaknya ya, gue nggak tahu, gue nggak ada ngeliat video yang lainnya. Mungkin ada juga yang speak up ya, tapi kan mayoritas mereka sepertinya menyerang gitu. Netizen tuh menyerang binary option ini. Ya, si afiliator lah, tentang afiliasinya ya, menyerang gitu. Pas giliran diserang, mereka tiba-tiba udah ini ya. Gua udah masuk ke email belum ya? Gue tunjukin nih guys, gue tunjukin ya. Udah masuk ke email belum? Nanti gue tunjukin ya kalau seandainya udah masuk ke email ya. Ya, gue tunjukin nanti ya sama bukti ininya. Ini udah terbukti berkurang nih ya, udah terbukti berkurang. Hanya berapa menit tadi? Ya. Nah, jadi gitu, teman-teman. Jadi kayak istilahnya tuh
ya gitu, gue sendirian nih sekarang gitu, yang berani speak up karena gue punya kanal untuk speak up. Mungkin mereka ada juga mau speak up, cuman mereka nggak punya kanal, ya gue wakilin. Jadi ya mereka yang mentor afiliasi itu kayak lempar batu sembunyi tangan aja gitu, udah jiper duluan, udah ketar-ketir duluan gitu. Kan lucu ya. Ngecut gitu. Ya udahlah, Master, hajar aja lah mereka, bantai aja lah mereka. Gue karena nggak ada afiliasi, mungkin bukan berarti gue aman ya. Bukan berarti gue aman, tapi setidaknya gue berani speak up lah. Maksudnya itu bahwa ada yang sesuatu yang ya ada kebenaran lah, ada kebenarannya bahwa ini real, ngambilnya dari mengacunya ya sama real market gitu. Jadi bisa dan gue masih bilang bisa dianalisa. Gitu teman-teman ya. Jadi mereka tuh nggak semuanya ya, ada beberapa yang masih inilah, tapi mereka masih belum diem aja gitu, nggak berani bikin konten juga gitu kan, belum ada ngupload lagi, cuman gua aja yang ini ngupload. Yang lainnya pada ngapus video kan, kacau nih. Tapi ya, jadi ibaratnya klub bola ini ya, United Broker FC dengan Binary of FC ini udah habis dibantai ya, 20-0. Gua mah udah hajar aja, golin aja lah bos. Gol silakan. Gawangnya kosong, nggak ada ininya. Nggak ada penjaga gawangnya. Gelandang tengahnya pun nggak ada. Aduh, sedih. Tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya kan gue berani speak up lah ya. Karena gue terjun langsung. Jadi ada sesuatu yang ya gitulah, pengen disampaikan aja. Pendapat gue, perspektif gue. Ya, gue cuma memberikan perspektif aja yang berbeda. Gue nggak ngikutin yang mayoritas. Gue ini minoritas sekarang kondisinya, gitu. Ya nggak apa-apa lah, kan kita negara demokrasi. Tapi ya gitu teman-teman, ini soal binary option ini ya ini sudah dinyatakan sebagai financial betting, sudah bukan dijudge ya, tapi sudah dinyatakan gitu. Ya sudah, ya nggak apa-apa. Gue akan selagi belum ada undang-undang dilarang bikin konten tentang binary, sebelum ada undang-undang itu ya gue gas terus. Gue nggak takut, gue nggak ketar-ketir. Ini kanal ini adalah part of my journey ya di binary option, gitu teman-teman. Jadi gue akan terus, gue nggak ketar-ketir, nggak takut kok, karena undang-undangnya belum ada, dan gue juga nggak ada ngajak-ngajakin kalian. Jadi kalian sudah pada tahu ini adalah financial betting. Nah sekarang itu pilihan. Gue tidak ada ngajak-ngajak. Kalau bisa kalian nggak usah main deh. Kalau bisa kalian nggak usah terjun deh. Gue udah ngomong ya. Kalian nggak usah terjun deh. Bagi yang belum pernah, jangan terjun dan jangan cari tahu dan jangan penasaran kalau bisa. Video ini khusus part of my journey berspekulasi di binary option. Gitu teman-teman. Jadi gue akan tegas terus bikin konten. Nanti kalau seandainya ada yang bilang, bang upload bang, kok nggak berani upload bang, ketar-ketir ya? Ngapain gue ketar-ketir bro? Kagak, gue tuh ya lagi menikmati sekarang justru. Ya, gara-gara viral ini semua video-video yang dulu yang loss ya, itu naik viewsnya. Gue lagi menikmati viewsnya yang lagi naik. Gitu teman-teman, kalian tuh bodoh, kalian nggak tahu sosial media kalian. Pokoknya ya teman-teman yang berseberangan ini, yang menghujat ya khususnya, yang menghujat itu udah dipastikan dari broker sebelah aja pokoknya, udah dipastikan itu. Jadi berspekulasi atau gue masih akan bilang trading sih ya, tapi ya terserah kalian lah ya. Ini ya trading di sini atau bermain di sini atau berspekulasi di sini, apapun whatever pun lah bahasanya, itu nggak ada yang larang juga, itu hak setiap orang. Ini hanya salah satu gua mengalokasikan dana dingin gitu, itu hak gua dan itu juga nggak masalah. Jadi yang ditakutkan mungkin ya, jangan seluruh dana untuk investasi itu dilarikan ke binary option, itu juga salah. Seharusnya kalian bisa mengalokasikan dana kalian, dibagi-bagi gitu. Ya, gua ada itu gua pernah dengar itu, siapa yang ngomong itu, kalau nggak salah si Master juga yang ngomong, Master Gema juga yang ngomong, mana ya, nanti gua tunjukin.
gitu. Tapi prinsipnya adalah kalau kita mau investasi, alokasikan dana yang memang siap hilang. Oh, jadi kalau kita mau investasi apapun itu alokasikan dana yang siap hilang. So misalnya kita punya aset keseluruhan 1 miliar 100 juta misalnya. Ya itu di situ kita pecah. Buat investasi itu berapa? 20% misalnya. Ya udah 20% itu, oh mungkin 20 juta. Dari 20% baru kita pecah. Saham berapa? Bond berapa? Di binary misalnya ya udah yuk dia aja nggak apa-apa. Namanya ini boleh-boleh aja, negara demokrasi kok. Ya. Ya udah 5% aja lah gitu. Nah ini asset allocation. Jadi pengalokasikan dana seperti itu ya Bang? Ya. Dan 20% yang tadi buat investasi, misalnya dari situ baru kita, saya ini high risk nggak? Oke, kalau saya high risk mungkin stoknya cuma 20%. Forex, futures, gold, dan lain-lain mungkin 60%. Sisanya apa? Option? Atau mungkin binary 5%? Sehingga kalau Anda kena tipu sama binary, atau kena 5%. tipu sama saham, dipom-pom saham misalnya, ya cuma 5%. Karena kalau kita ngomong yang legal, saham juga makan korban. Jadi gitu teman-teman. Benar kan katanya? Boleh, binary itu sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi ya jangan semuanya, jangan semua dana kalian dana dingin gitu. Kalau gue begitu. Gitu. Emang Bang lu apa aja selain ini? Ya kalian nggak perlu tahu apa aja selain ini di belakang gua ngapain aja. Apakah gua ada main di mining, apakah gua main di Agnes, apa gua main di usaha lain, kalian nggak perlu tahu gitu. Pokoknya kanal YouTube 3% ini khusus binary option, yaitu binomo. Gitu teman-teman. Ya. Pokoknya si binary option ini, binary option FC ini udah babak belur aja sekarang. Ya sudah, berarti kalian yang awam kalau bisa nggak usah kalian memutarkan dana kalian di sini, nggak usah. Kalian nggak akan kuat aja pokoknya. Biar mamang aja yang main di sini. Ya teman-teman ya. Tapi begini teman-teman ya. Ya. Jika apabila ada seorang profesor ekonom besar, legend pula, sudah turun gunung, ya bukan ikut campur, ya sudah turun gunung aja, mengurus soal binary option itu udah, wow, ini there's something wrong, what's wrong gitu kan, wow gitu. Ya ngeri juga, ngeri sedap tuh dalam arti tuh gini, berarti dia tuh sudah kondisi sudah mengkhawatirkan gitu. Anak-anak zaman muda sekarang ya memang harus diingetin gitu. Dia sudah tahu lah apa yang akan terjadi di ekonomi kita di 3 tahun ke depan. Nah, mungkin dia binary option ini harus diingetin gitu. Ya. Jangan sampai merebak ya. Gua ngelihatnya seperti itu. Gitu teman-teman. Pokoknya gua akan terus konten tentang binary ya ke depannya. Ya semoga ini yang terakhir lah gue membahas soal yang binary option yang viral-viral. Semoga ini yang terakhir. Semoga kedepannya gue udah mulai trading kayak biasa aja. Ya gitu teman-teman. Pokoknya ini kalian nggak bisa denial ini. Kalian yang dari broker sebelah ini kalian nggak bisa denial. Udah gue buktikan, kalian cek sendiri di tradingview.com, itu pergerakannya sama. Dan ya teman-teman ya, masih membayar. Kalian lihat tuh, robot trading kan lagi dibantai juga tuh. Ya, robot trading kan lagi dipermasalahkan sama copy trade ya. Nah, robot trading itu kasihan loh mereka. Mereka sekarang nggak bisa withdrawal. Mereka nggak bisa ngedeposit, nggak bisa withdraw. Kasihan loh yang robot yang gue nggak ngerti ya robot trading, bukan ranah gue soalnya gue nggak ngerti dan gue juga nggak mau. Ya, itu mereka nggak bisa di withdraw loh. Sementara binary option, sementara binomo masih membayar. Tandanya apa? This is legit bro, legit ini. Ya kan? Ya, maksudnya masih membayar gitu. Ya. Dan ini satu lagi ya teman-teman, ini terakhir nih. Ya. Jika ya, kan Bobon Santoso kan dia ngomong gini, jika yang 2 sultan itu tidak dipidanakan atau tidak terjadi sesuatu, tidak ada dihukum lah, intinya begitu kan. Dia akan bikin afiliasi. Di saat Bobon Santoso bikin afiliasi, gue bikin afiliasi juga. Tapi gue nggak ada grup VIP, gue nggak ada buka-buka edukasi. Hanya
afiliasinya saja, linknya saja gue sebar-sebarin nanti. Tapi gue nggak mau buka-buka edukasi, gue nggak mau repot ngurusin bocil kayak kalian. Bang, gue los bang dari hasil link afiliasi lo, bodoh amat. Karena sudah tahu resikonya kan. Di sini resikonya tinggi gitu ya. Bang, gimana nih bang? Balikin bang, atau nggak gue banting nih laptop? Bodoh amat. Kalau Bobon ya gitu, kalau Bobon bikin link afiliasi, gue bikin link afiliasi, ya, bener nih, gue serius nih. Tapi hanya linknya saja, karena afiliasi itu afiliasinya nggak salah. Ya, pekerjaan sebagai afiliator tuh nggak salah, tapi yang salah itu adalah edukasi mentor abal-abal ini. Kalau itu ya gue dukung Master Gema, babat aja, udah. Ya paling gitu dulu teman-teman, ini udah 30 menit, udah tadi sempat mati, berarti berarti sudah 30 menit lebih. Semoga ini yang terakhir gue bahas soal masalah ini, kedepannya gue akan trading seperti biasa. Oke, gue Randy Tulsa, kita akan kembali di video berikutnya. I'm out ya, dadah.